jadi yang bikin dia besi kelihatan kayak besi itu sebenarnya metal ini. Kombinasi juga sebenarnya sama spekular juga, jadi roughness tuh. Cuman kalau cuma dikasih roughness dia nggak akan jadi metal. Dia dikasih metal kalau dia memang metal gitu. Nah jadi eh, kalau misalnya diceritanya metalnya itu eh, di paint, berarti kamu kasih paint di atasnya. Kamu kasih paint di atasnya misalnya eh, kamu kasih paint warna merah misalnya. Kasih paint warna merah. Nah, ini metal warna merah, bukan apa? Bukan painted metal ya. Kalau painted metal itu dia udah jadi kayak gini. Harusnya pas dicat metal, pas dicat warna merah dia jadinya kayak begini harusnya. Jadi metalnya udah nggak ada. Jadi kalau kamu dapat painted metal itu harusnya begini, dan biar biar kelihatan karakter uh, painted metalnya baru dikasih generator segala macam. Kalau di invert, nah ini kenapa orang tahu kalau dia painted metal. Kasih height-nya. Ini kenapa orang nanti tahu dia painted metal. Uh, karena di pas catnya ngelupas metalnya kelihatan. Nah, apa? Inilah kenapa dia namanya painted metal gitu. Cuman ini lihat metalnya itu udah nol, ini harus nol karena dia apa? Biasanya cat itu nggak ada metalnya kecuali cat metalik ya. Jadi kalau kamu kasih gini, ini cat metalik, ini cat mobil biasanya kayak gini. Jadi bedanya di situ. Nah kalau misalnya di ceritanya materialnya plastik, ya kamu bisa kasih di sini plastik. Eh, Plastik made, kamu kasih di sini plastik made. Ya, kamu lihat sendiri metalnya ini nol. Ya kalau karena memang plastik, kalau plastik ya metalnya nol dia karena dia bukan metal gitu. Metal itu kita taruh kalau dia metal. Kalau dia materialnya metal, metal itu termasuk besi, aluminium, eh, emas. Selain apa? Selain metal material yang udah ada, kalau yang fabricated itu eh, ya paint metalik, cat 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 yang metal gitu. Jenis-jenis cat metal lah sama kayak kalau jenis-jenis cat metal itu kalau di sini nggak ada sih. Eh, ini ada painted aluminium kalau kamu lihat di, kalau kamu lihat di smart material ini ada painted aluminium. Uh, Sebenarnya kalau material mobil kayaknya nggak ada sih di sini. Jadi gitu. Uh, di referensi yang kemarin kan jelas ini nggak, bukan metal sama sekali. Jadi harusnya ini kayak plastik yang di paint gitu, atau yang kalau yang lebih keras kan dia dibuat dari uh, microfiber gitu harusnya. Oke, dan ini juga yang ini belum di apa, belum di soften edge nih, masih kelihatan, kotak-kotaknya. Oke, jadi gitu ya Wisnu ya. Oke, ini Rizky Ansyah.
Masih UV ya. UV-nya oke sebenarnya, nggak nggak salah. Cuman kalau strap gini nih, saya nggak tahu ini yang strap yang mana nih, yang serong ini. Ini kalau kamu layout eh, otomatis ya gini. Ini kalau kalau misalnya ini yang kulit sih masih nggak masalah menurutku. Kalau ini yang kulit. Cuman kalau ini yang strap dari gogalnya, ini mending jangan. Dan ini, oh iya ini strap dari gogalnya yang ini. Jadi kemarin saya udah ajarin yang dilurusin itu, cuman ini belum lurus. Eh, ada nggak dia? Ini Ardiansyah nih. Oh, oke lah, saya nggak cek kalau gitu. Terus Mas Pratomo Adi. Eh, ini oke, tapi sama juga ini kayaknya ada metalnya sih di ininya nih. Ada metalnya dikit di helmnya. Eh, cuman nanti mending di rendernya pakai white soft itu ya. Eh, kayak gini nih susah susah dilihat sama susah dibandingin. Cuman eh, overall udah lumayan sih sebenarnya. Cuman belum kelihatan aja. Cuman ini juga ada metalnya yang harusnya sih enggak. Ada Mas Pratomo Adi. Oh nggak ada orangnya. Oke. Nana ada. Oke. Baru UV ya Nana ya. Oke. Ini talinya udah nyoba lurus ya. Cuman nggak tahu ini ada apa nih di sini. Pot. Eh, mungkin ngekatnya harusnya kalau apa kalau di ini ya harusnya kotak semua kalau memang di unitize. Tapi nggak apa-apa nanti kita ke unitize lagi di sini. Eh, masih oke sih harusnya saya dilanjutin. Mas Andrew nih Leandro ada dia. Oke. Ini yang mana nih? Texture. Eh, di replace aja sih maksudnya. Karena kalau WP tuh kemarin saya ada lihat sih sebenarnya. Hmm, hmm, hmm. Eh, oke, oke. Nanti screenshotnya ini aja mas, by block gitu. Cuma ini by block ya. Oh ya ini. Paling saya perlunya yang gini aja sih. Oke. Eh, oke. Cuman ini strapnya kayaknya masih ada yang serong-serong. Ini bukan unitize ya. Eh, cuman kalau bisa dapat nggak pakai unitize boleh juga sih. Cuman eh, saya cuma ngasih teori unitize yang lurus gitu aja sih kemarin. Karena nanti kita
ke unitize juga nih. Yang next ini semuanya di unitize. Nah, ini harusnya materialnya kira-kira begini ya memang ya, jadi nggak ada metalnya, jadi warnanya terserah mau warna apa, cuman harusnya nggak ada metalnya. Oke, so far sih oke. Eh, saya ikutin color code yang bapak kasih, pak. Eh, warnanya harusnya nggak diikutin ya. Yang diikutin tuh paling cuman ininya, eh, material materialnya. Saya ngasih material code sebenarnya, bukan eh, bukan warnanya harus itu sih. Nggak apa-apa, punya Dimas kita belum lihat ya. Oke sih, first try. Ini sih not bad sih. eh Paling nih Mas Andrew kalau mau di lanjutin itu eh, yang ini ya, kayaknya height-nya belum dapat nih, masih terlalu tajam. Kemarin kan kita ada eh, ini yang satu, yang mesh-nya cuma satu, cuman kayak dibikin ada dua lapis gitu kan ya. Jadi ini kayaknya masih terlalu tajam. Coba dicek lagi di recording kemarin kayak gimana. Dan ini masih kurang, overall masih kurang dirt pass-nya sih. Dirt pass-nya yang di pojok-pojok tuh belum belum dapat. Harusnya yang di pojok-pojok tuh kotor ya. Sama ini strapnya kayaknya belum di soften edge ya. Eh, Kalau misalnya belum di soften edge, kadang-kadang soften edge-nya itu nggak ngaruh ke subdivide-nya, itu nggak ngaruh ke ini sih, nggak ngaruh ke soften edge sih. Nggak tahu apa subdiv-nya yang dikasih sama uh, masnya itu yang dia apa yang maksudnya nge-smooth mesh-nya apa enggak gitu. Kadang dia cuma nambah tok, yang garis-garis itu masih ada. Coba dicek lagi aja. Oke. Kalau kita lihat ininya kemarin ya, referensinya, ntar saya simpan nggak nih, texturing sosnya kayaknya saya nggak simpan. Yang saya taruh di desktop ya. Kalau kita lihat referensinya, nah ini kan di dalam-dalam sini kelihatan nih debu-debunya di dalam sini. Sama ini juga, ya ini udah nyangkut kayak udah masuk sampah apa-apa sih ini, geris-gerisan gitu. Jadi udah agak menjamur. Kalau memang nggak mau dibuat sekotor itu sih nggak apa-apa, cuman amountnya aja sih paling yang di adjust kurang, dikurangin dari sini
kalau nggak mau sekotor ini, cuman harus ada sih sebenarnya. Gimana? Coba colek Mbak Amel di grup, karena saya nggak ada ini, nggak ada claim host. eh Mana tadi? Nah ini. Nah di sini malah lebih parah ya, lebih hitam ya. Bisa dicek juga terus, atau di sini. Nah, di sini mostly dia dust. Jadi color variationnya mungkin ditambahin lagi, karena masih yang yang kurang masih di situ, masih agak kurang di color variation. Ini udah bagus sih untuk ini cuman di ininya yang masih agak kurang color variationnya tuh di uh, leather-leathernya ini. Ada sih kotor, cuman kayak stain yang warna agak kekuningan gitu, mungkin bisa ditaruh kalau ini, kalau mau dilanjutin. uh, Kayak ini kan ada warna yang agak kayak kebakar dikit, jadi ada perbedaan warna. Sekarang ini cuman ada agak gelap, terus di sini agak terang, cuman nggak ada perbedaan warna gitu. Kayak hue shift sama saturation shift itu nggak ada, belum ada. Sama underpass sih ditambahin ya. Uh, Oke, mantap sih. Eh, Mungkin kalau kalau PC-nya kuat sih balik ke Maya terus di subdiv juga ininya. Katanya tapi udah di subdiv, cuman nggak tahu subdivnya gimana. Make sure subdivnya itu nggak cuman nambahin poly ya, dia juga nge-smooth. Harusnya by default udah gitu di reset aja paling ininya. Sama ini strapnya harusnya kemari ya, ke dalam ini. Harusnya nggak ngikutin. Harusnya ngikutin ininya, kulitnya sih, meshnya. Harusnya ini ke dalam. Oke. eh Oke sih itu aja paling, nggak usah terlalu banyak. Udah bagus sih harusnya. Leandro Juan Ananda. Eh, Oke. eh ini masih ini ya, masih progres kayaknya. Masih kurang color variationnya semua, baru cuma ditaruh material ya, Juan ya. Ada nggak Juan nih? Oh dia tadi. Oke. Kayaknya Amel kayaknya lagi ada tamu tuh kayaknya. Kayak terlalu telat masuknya, padahal udah saya kasih tahu setengah jam sebelumnya sih. Oke. Ima terlihat UV-nya. UV-nya yang lain sih saya nggak ada isu, kecuali strap yang ini ya. Kayaknya strap yang ini masih di unfold biasa ya. Uh, Paling nanti di unitize aja. Oke. Uh, Terus ini yang mana nih? Batok atas. Oke. Bagusnya sih mungkin di ini. Coba dicek ininya, stretchnya. Jadi ini bagusnya sih di belah ya. Di SIM-nya udah nggak masalah sih harusnya sekarang. Nah jadi harusnya bisa dibelah kayak gini bisa. Jadi at least ini tuh nggak terlalu merah ya. Saya takutnya punyamu itu ini tuh merah banget. Jadi kalau ini terlalu merah itu biasanya
Kamu kasih tekstur di sini, teksturnya bagus, tajam. Di sini agak ngeblur dikit karena dia udah stretch. Jadi coba dipotong lagi aja segimana kira-kira make sense, dicoba terus nanti di ini lagi, di apa, di unfold lagi, dicoba lagi. Saya ya saya motongnya kemarin sih kayak gini. Oke, ai. Yang lain sih nggak ada masalah. Oke. uh, Hasilnya oke. Cuman ini ada beberapa yang berasnya kayaknya salah pakai. Ini beras padi kamu pakai ini ya, padi rice. Iya, ini kayaknya padi rice kamu pakai. Kok teksturnya padi. Iya, saya ingat nih, ini padi rice, kayak padi rice. Eh, jadi kamu kok naruh padi di sini. Eh, Cuma bentuknya juga nggak masuk harusnya. Ini bisa diganti mungkin yang lain. Oke. eh, Cuman ini roughness bedanya ini terlalu signifikan ya. Jadi terlalu kontras nih. Ini udah matte di bagian dashnya, ini udah terlalu matte, dan ini udah dan ini terlalu pink, dan ini udah kinclong gitu. Ini sih masih masih betul ya, masih benar ini. Cuman ininya yang udah terlalu matte di area apa, di area yang kamu kasih kayak that pas ini. Eh, Iya, maksudku tuh generatornya yang bisa mungkin levelnya atau kontrasnya yang dimain-mainin sih. Jadi harusnya nggak sampai selebar ini sih biasnya. Jadi harusnya kamu ini lagi biar ada gradasi, semakin kemari, semakin nyampe eh, pinggiran tuh, semakin nyampe cornernya, semakin dia eh, rough gitu. Nggak yang langsung nih kayak ada L gitu semuanya rough. Jadi kurang kurang masuk akal sih. Overall sih oke. Cuman ini plastiknya masih agak terlalu glossy ya, harusnya udah kepake dan udah ada scratch scratchesnya juga, paling itu yang ditambah. Oke, ini demnya bagus niatnya. Eh, oke. Strapnya mungkin ini kebanyakan. Jadi terlalu kontras juga sih warnanya, harusnya bisa di soften dikit biar dia nggak terlalu kayak pecah-pecah, cuman mesnya masih utuh. Ini juga nih pedi rice juga nih brushnya, mungkin bisa diganti brushnya. Ini mungkin kacanya bisa dikurangin sih brushnya, karena ini udah nggak kelihatan apa-apa. eh Ya dibandingin sih sama yang lain, karena yang lain tuh nggak sekotor ini, jadi kenapa bisa ini sekotor ini gitu. Jadi ya iya, jadi harusnya balance sih semua. Jadi ya kotor dipakai itu kan berarti semua semua area itu harusnya sama level ininya kotornya, kecuali dia mungkin habis dilempar eh, lumpur di sini ya, baru yang sebelah sini kena itu. Cuman kalau dipakai pemakaian normal gitu, pemakaian normal perang, walaupun sekotor-kotornya itu tapi tetap sama, atas bawah depan belakang itu harusnya kotornya uh, at least 11-12 lah, nggak terlalu jauh. Oke, Ima, lanjut ya. Dimas Vesta.
UV-nya ini belum di unit test juga, harusnya di unit test ya. Masih aman. Oke. Jadi ini kayaknya material code yang saya kasih di mic-nya ini mungkin salah ya, karena harusnya nggak sama pad yang dalamnya. Cuman padnya ini terlalu ini juga terlalu apa? Terlalu glossy dan terlalu besar sih. Harusnya bisa dikecilin lagi tilenya. Dan ini juga harusnya yang garis-garisan gitu ya, kayak punya Ima tadi ya harusnya. Oke. Basmi. Di sini kalau mau taruh nama sendiri boleh sih sini, biar keren ya. Di pin nama sendiri. Dimas gitu, ada tanda serunya 3 kan. Oke, ini bagian belakangnya belum dirender ya. Beberapa ininya, nah beberapa teksturnya pixelated. Make sure aja dia sama ini tuh besar UV-nya tuh sama. Kemarin kan kita udah cek texel density. Texel density itu di sini ya. Texel density ini kalau mau nyamain ini sama ini ukurannya itu harusnya ini tinggal get ini 75 115, terus ini set. Nah jadi kedua-duanya tuh sama ukurannya, harusnya gitu. Biar nggak timpang nanti, yang sini high res, yang lain tuh low res gitu. Ya Dim. Ini Mas Rio ada orangnya. Oke. Minatnya susu. Ya Pak, rokok bentar ya. Oke, ini intinya ini helmnya kayaknya ya. Cuma kayak cerita tadi sih, bisa dipotong lagi sih. Bagusnya tuh ini sebisa mungkin dipisah nih. Yang atas, kepalanya atas, nggak dipisah jadi dua. Eh, yang atas sekali itu kan dia bulat kan ya. Bulat itu harusnya kamu nyari cornernya yang bisa dipotong, paling cuma sampai segini dipotong, biar dia bisa, yang ini bisa leluasa dia flat gitu. Kayak gini nih, ini saya potong kayak gitu. Jadi awalnya kalau kayak punya kamu tadi dia, kopi dulu. Jadi awalnya itu kalau punya kamu kayak begini, sama punya yang lain tadi. Together. Oh, nah ini kayak punya kamu itu nih, sama ini juga belum di. Nah ini kira-kira punya kamu punya Ima tadi sama punya semua. Jadi kalau ceritanya kayak gini tuh biasanya batoknya di atasnya tuh
terlalu merah, dia terlalu stretch gitu. Ukuran boxnya ini sama ini terlalu signifikan, hampir 2 kali lipat. Ini hampir 2 kali lipat lebih besar dari ini boxnya kalau dicek kali ini. Jadi takutnya nanti resolusinya nggak sama antara ini sama ini. Nah jadi sekarang habis benerin itu, kalau kita lihat itu kotaknya ini sama di sini tuh sama besarnya sekarang, sama besarnya, dan resolusinya ini sama yang ini tuh dapatnya sama resolusi, jadi nggak ada beda-beda gitu. Ini buat optimisasi sih, jadi kalau misalnya dapat project yang ribet tuh, kalau biasanya kalau kalau masuk IFW itu project saya dapat yang ribet biasanya kalau yang saya shootnya profesornya. Jadi optimisasinya kayak gitu. Ya, terus teksturnya belum ya, ditunggu nanti sore. Asdar ya, oke. UV-nya oke, semuanya udah diurusin. Wah, rapi tenang. Oke. Aman, cuman ini ditumpuk tapi nggak ini ya, nggak nempel ya, nggak tahu kenapa, nggak tahu ditumpuk manual atau gimana. Ini yang jadi masalah nanti pas kamu apply itu, takutnya yang ini tuh nggak kena. Jadi usahain kalau nggak oke. Pokoknya jangan kayak gini lah. Kalau memang numpuk tuh harus benar-benar rapi. Kalau ini misalnya nih ada beberapa di bawahnya, ini bagus nih numpuknya. Kalau memang nggak bisa ditumpuk, jangan dipaksain ditumpuk. Oke, right. Oke. Ini talinya ya, cuman masih ada yang mencong-mencong. Sebisa mungkin jangan semua dipotong ya. Harusnya tali ini satu piece dia buat bisa. Karena pas nyambung nanti takutnya dia nggak nyambung UV-nya, teksturnya. Oke. Jadinya oke. Lumayan, cuman masih agak timpang-timpang ya. Maksudnya ini helmnya udah gurusan-gurusannya banyak. Helmnya bagus sih, materialnya oke. Cuman ini belum ada color variationnya. Harusnya di gurusan ini di bawahnya itu warnanya agak lebih terang, harusnya dikasih, karena udah nyampe dasar helmnya ya, warna dasar helmnya. Terus kulitnya ini terlalu baru kalau dibandingin sama helmnya, sama kulit yang ini. Kulit yang ini tuh terlalu baru, kayak tali pinggang Pak Guru nih, baru selalu dilap-lap terus. Terus ininya juga, jadi wearnya itu belum semua dapat ya, jadi masih terlalu cuman di helm aja sih ini yang kerasa, yang lain belum kerasa. Bukan berarti saya minta banyak ya, kalau nggak banyak sih nggak apa-apa. Cuman kerasa aja gitu, semua satu ada, semua ada. Oke. Oke, sudah.
Agung, ada orangnya. Iya mas. Baru wifi ya. Iya. Oke, ini eh ini motongnya gimana nih? Automatic EV nih. Ya, Iya mas, saya pakai itu. jangan sih, harusnya di unfold sih, di unfold manual harusnya. Kayaknya ini lihat potongannya nih, jadi di substance nanti kelihatan nih pasti masalah pasti. Jadi kalau bisa tuh di unfold manual aja. Ini potongan UV sebisa mungkin di belakang sih, di apa di dalam. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman masih bisa dibenerin, cuman biasain aja disembunyiin. Kalau masih bisa disembunyiin, sembunyiin. Eh, Biasain diri gitu, jadi setiap bikin apa, karena pasti ada nanti sesekali masalah SIM. Jadi untuk meminimais masalah SIM yang kita dapat nanti di substance, itu biasain hmm, diumpet-umpetin tuh lainnya, cardnya. Oke, yang lain sih oke, cuman yang otomatis tadi itu di ini aja, Iya mas. di manual. Oke. Alright, uh, next kita mau ke uh, procedural texturing. Nah, ini ada dua model yang baru dapat, harusnya sih tiga, cuman model pohon itu saya nggak dapat. Model root, ini ada apa ini? Nah ini sama kayak kemarin, nah itu kita mau ngomongin masalah procedural texturing ya. Uh, jadi biasanya kalau kita cari tekstur tali itu banyak huruf tekstur. Kalau mau dipakai gitu banyak macam-macam. Ada yang udah ada normalnya segala. Di substance juga ada. Ini. Oke, cuman mostly dia itu lurus semua. Jadi kalau misalnya kita dapat dan kita selalu dapat model yang nggak lurus sama sekali ya. Kalau kita cek di substance community asset, bisa jadi ada. Ya ada juga di sini, ada bisa download yang di sini juga boleh. Jelek ya. Di substance itu ada bukan di material, ini ion. Di teks procedural tekstur ada EY. Di sini bisa nggak sih? Kalau nggak nanti kita cari tekstur aja. Di substance ini versi sebelumnya saya ingat pernah pakai tapi tiba-tiba hilang. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cari di sini.
sini pasti ada sih. Nah, Google Maps. Nah, nanti saya bisa kasih ke ini, bisa masukin ke resource-nya buat hari ini ya. Oke, nah kita ke sini lagi. Ini sudah nih. Base colornya kita lihat. Nah, ini bisa dilihat. Ini kita dapatnya selalu kayak gini ya. Kalau misalnya kita cari tekstur-tekstur yang sudah ada. Nah, gimana caranya kita bikin ini group ini supaya bisa pakai tekstur yang ini. Itu caranya sama kayak kemarin ya. Jadi caranya itu kita create asal aja kamera base dulu. Terus kita unitize. Nah, ini udah jadi satu unit ya, karena udah kita unitize. Nah, caranya sama kayak kemarin, kita pilih dulu semua edge-nya, terus kita pilih edge di edge yang mau kita potong. Jadi let's say kita potong di sini. Nah, oke. Sekarang kita dapat potongan yang melingkar ya, jadi kiri kanan ini. Ini oke sebenarnya awalnya, terus kita potong di sini. Jadi kita sekarang kira-kira kita nggak mau yang di bawah ini, karena yang di bawah ini agak sedikit aneh. Jadi kita ignore dulu yang di bawah. Nah, terus kita move and to edge. Jadi kita bisa lihat yang agak kacau itu pasti yang bawahnya. Nah, ini kita udah dapat dua yang lurus. Terus kita bisa sambung. Kita move and so lagi. Jadi kita ini udah dapat satu piece yang ukurannya sama semua ya. Nah, terus kita dapat piece yang selebihnya itu jadinya kayak begini ya. Cuman ini bisa nanti kita cek lagi bareng-bareng. Cuman kita mau fokus ke yang atasnya dulu. Oke, nah ini kita udah punya sekarang tekstur yang seperti ini. Nah, ini sekarang kita dapat tekstur yang UV yang terlalu panjang sih ya harusnya ya. Cuman kita nggak mau dia terlalu panjang. Kita mau se-fit ini aja nih. Berarti kita potong UV-nya di fit-nya. Nah, kita potong segini. Ini kita berharap semuanya itu ukurannya sama biar kita bisa stack. Kita stack shell. Nah, ini
kita berarti sudah pakai 1 UV untuk semuanya nih. Nah, jadi artinya tuh kita mau apply nanti tekstur yang ini tuh ke sini. Nanti kita lihat gimana caranya. Oke, ini udah, kita lihat yang lain-lainnya. Mana tadi? Oh, ini. Oke, kita kecilin dulu. Hah? Ya udah. Di kopi lekarnya aja. Kita coba unfold jadinya kayak gimana. Ternyata ini bentuknya seperti ini. Nah, oke. Dengan kejadian kayak gini itu kita bisa coba unitize lagi yang ini. Terus kita modify, kita unitize. Oke. Nah, kita mau coba potong di sini dulu nih. Di sini kita mau potong di sini. Sorry, kita harus select semuanya dulu edge-nya. Kita coba unselect yang ada di sini. Dan terus kita coba belah semua branch-nya nih, karena ini ada kayak banyak cabang-cabangnya gitu ya. Terus yang ini juga, yang ini juga. Oke. Oke, nah sekarang kita mau coba move and shoe lagi. Kita lihat jadinya bagaimana. Oke. Dan sebenarnya emang kalau memang nggak bisa diinin lagi, kalau memang nggak bisa di unitize lagi sih nggak masalah sebenarnya. Yang ujungnya itu kita coba fix, nanti kita cari caranya buat fix. Oke, ini ada yang belum kepotong. Udah sih, semuanya udah kepotong. Ini biar rapi, kita coba cari temannya dulu, biar nggak terlalu kepisah-pisah ya. So, sini. Ya. Kita dulu. Oke, ketat. Temannya.
Itu udah pas. Hah? Udah pas. Itu apa? Pakai bumbu, tambah bumbu dikit. Gak dapat rasa tadi. Nomor aja yang di ujung mana dapat. Oke, ini satu lagi. Terus kita oke, nah ini kayaknya ada yang belum dipotong. Kita potong sini aja sih. Oke, ini. Oke, ini. Dan belum. Oke, dan full. Kita cut juga. Alright. Oke. Ini kita coba lewat lagi. Oke, ini kita coba cari cara nanti ya, fixnya kayak gimana. Ini kita coba make sure semuanya selurus mungkin dulu ya. Jadi saya mau semuanya menghadap ke atas walaupun beda-beda gitu. Oke. Oke, ini kita perlu cek di apa? Di substansinya dulu. Seberapa parahkah kalau kita buat kayak gini? Jadi saya nggak tahu juga nih kejadian gimana. Oke, perlu trial error juga sih. Oke,
Ini di dalam sini ya, jadi saya nggak mau berpusing sih. Oh bukan, ini atasnya. Iya, sorry. Ini harusnya sejajar sama ini barang semua. Oke. Oke, ini kita lewat lagi. Oke, ini kita udah layout manual bagian yang ujungnya. Cuman sebenarnya kita mau fokus di talinya ini ya, bagian talinya ini. Kenapa kita bikin kayak gini? Nah, sekarang kita coba cek di skip go. Oke. Dan kita coba export delete by history. Visual sih memang. Oke. Export FBX nya root. Oh sorry, saya lupa smooth ya. Kita coba smooth sekali. Export yes. Oke. L ada vital. Oke. Oke, nah kita udah dapet talinya sekarang. Nah, kita coba apply tekstur tadi yang kita download ya. Nah, ini tadi dia ada di sini. Oke. Cek, kita masukin ke tekstur ini. Resource. Oke, nah cara masukin tekstur ya yang saya tunjukin kemarin ya, ke substance ya. Semua teksturnya silahkan diambil, terus di drag aja kemari. Terus semua ini di highlight, terus define bahwa dia adalah sebuah tekstur. Import ke mana, mau ke library atau ke project ini, atau cuman buat sekali ini aja. Nah, oke, dengan sekarang udah keload, teksturnya juga udah ada. Kita kasih material biasa. Cara pakainya itu adalah masukin colornya dimasukin langsung ke base color. Terus roughness-nya pakai ini, ini height, ini ambient occlusion, ini roughness-nya masukin ke roughness, normalnya masukin ke normal. Nah, sekarang kita punya tekstur yang masih kayak gini nih. Nah, sekarang kita cek di 2D nya. Nah, kalau kita cek di 2D nya, kalau kita kecilin tekstur talinya, nah kita sekarang mau hilangin non, kita mau kasih non dulu ya, repeatnya ya. Jadi kalau kita kecilin tekstur talinya, berarti ini kelihatannya kayak gini nih, berarti harusnya terbalik ya. Jadi kita bisa rotate 90 degrees, 90 derajat. Nah, kita bisa squeeze kemari.
Nah, kita udah dapat isunya ini adalah kita lupa cek tadi pakai checker ya, ini kebalik nih. Nah, teksturnya stretch kan, harusnya itu dia seperti enggak, harusnya begini ya memang. Oh iya, harusnya dia begini. Jadi sebenarnya kita masih bisa kalian sih di substance ini, kita push benar-benar kecil sih harusnya. Wait a minute, ini arahnya udah benar berarti ya. Sorry, kita cek lagi di mayanya. Itu kalau kita lihat U-nya, nah arahnya udah benar, cuman dia kebalik aja. Jadi kalau kita rotate itu, nah sekarang U-nya udah ke atas, cuman kita perlu stretch aja sih. Nah, jadi harusnya begini ya, harusnya dipotong lebih banyak lagi sih tadi memang. Cuman sih kita masih bisa akalin sih ya, harusnya kita masih bisa akalin. Export, tarik export, oke. Harus kita re-import. Edit configuration, open, oke. Try planner, repeat, kita repeat. Iya, dia harusnya begini, harusnya ya loopnya harusnya begini memang, mental itu harusnya begini. Cuman ada beberapa isu yang kita bisa lihat sekarang itu adalah sebenarnya meshnya ini nggak rata ya, ini salah modelernya sih, harusnya sih ini dibalikin ke modeler sih harusnya kalau kejadiannya seperti ini. Kita coba pakai normal, coba pakai height. Oke, heightnya itu coba colokin. Harusnya caranya sudah benar seperti ini, cuman yang jadi masalah di rope-nya yang sekarang itu adalah meshnya itu nggak sama ya. Jadi meshnya itu ada yang stretch di sini. Nah ini kita lihat, nah meshnya itu nggak rata, ini sama ini tuh ukurannya berbeda. Nah ini sebenarnya salah modelernya sih, harusnya nggak boleh seperti ini. Cuman gimana caranya kita mau counter isu kayak gini tuh, kita bisa coba untuk unfold, cuman unfoldnya ke atas saja. Jadi kita mau minimalisir stretches ya, kita nggak mau ada stretch juga. Terus kita layout dulu nih, kita layout dia, kita layout
long U. Jadi kita mau layout dia teratur ke kiri kanan, terus kita unfold long V. Nah, jadi ini kita bisa lihat ini semuanya jadi nggak rata ya. Cuman nggak apa-apa, kita coba. Harusnya dia sama aja, jadi nggak terlalu berbeda. Ini kita bisa coba lurusin lagi ya meshnya, UV-nya. Kita select semua UV-nya dengan UV mode. Itu kita coba tool, kita coba ada namanya straighten. Ini kasih lurus UV-nya. Nah, jadi ini UV-nya udah lurus kembali. Cuman sekarang memang size-nya sudah beda-beda ya. Cuman kita coba cocokin secocok-cocoknya. Oke, terus kita coba stack. Jadinya oke, nggak apa-apa, kita coba stack aja langsung. Oke, nah sekarang ini UV-nya seperti ini. Oke, kita coba aja apa yang terjadi. Config. Oke, nah sekarang udah rapi semua sih harusnya. Sudah rapi semua, cuman ini sekarang udah terlalu panjang sih. Oke, nah, harusnya tuh kayak gini memang. Coba kita cek reference. Oke. Nah, tadi itu harusnya begini. Ini sudah sih. Oke, nggak ada SIM-nya aman, semuanya aman. Coba kita smooth ya. Apakah dia jadi masalah? Spot selection dulu. Yes. Nah, oke, sekarang sudah aman. Sementara 3D only, kita coba render nya. Sini kita siang ya. Oke, coba ganti ini. Pak, coba lihat ujungnya apa? Iya, jadi kita nanti fix ujungnya. Ujung yang ini kan? Ujung yang ini bukan? Iya, kita nanti coba yang
coba fix yang bawahnya. Sekarang kita kan mau fokus ke ini dulu. Harusnya bawahnya sih enggak seperti itu ya, harusnya ya. Cuman nanti boleh kita ini. Nah jadi yang bawah ini, nah yang pertama ini SIM-nya ya. Jadi SIM-nya itu ada SIM memang. Di sini ini ada issue SIM. Oke, nah cara misalnya kalau memang SIM-nya ini nggak bisa dibenerin lagi, itu ada cara. Itu kita bikin pen layer baru. Pen layer baru, nanti kita stem ya. Jadi kita pakai stem. Jadi ini ada kayak Photoshopnya, ada stemnya. Nah stem itu cara kerjanya kita harus nyalain ini semua ya. Ini kita kasih nama aja SIMFix. Nah biasanya kalau file yang kita bikin tuh pasti di atas, paling atas itu ada SIMFix. Oke, nah ini cara kerjanya kita cuman ambil pencet V di sini, ambil ininya, ambil sampelnya, terus kita drag kemari. Cuman waktu kalian coba tuh pertama kali pasti dia nggak bisa. Dia nggak bisa itu karena semuanya itu masih ini sih, masih apa? Masih modenya masih normal. Jadi ini semuanya harus kita bikin ke pass-through. Jadi layernya ini kita harus bikin ke pass-through. Pass-through ini maksudnya dia timpa ya. Jadi semuanya itu pass-through sampai base color, sampai normal juga, semuanya sih kalau ada yang dipakai. Cuman ini karena kita cuma pakai beberapa. Nah jadi ini juga jangan lupa di clone stemnya juga ini dinyalain semua, jangan lupa. Jadi ini kita ambil dulu pakai V. Pakai V itu kita ambil ininya, kita ambil apa, sampelnya, terus kita drag ke atas sampai dia benar, sampai akhirnya dia benar. Oke. Ini UV nya nih yang tak. Oke, UV nya sih yang ke stretch. Kayak visionnya sih oke. UV nya yang ke stretch, sorry. Ini nanti pas nge-smooth itu hati-hati ya. Jadi pas smooth itu kita biasa mencet ini langsung, cuman ini bisa kita smooth itu kita cek dulu ininya. Kita coba, kayaknya dia nge-smooth UV nya juga, jadi kita coba propagate UV corners, tes, tapi masih ada. Atau kita smooth dulu aja. Di sini ada pilihannya nih, kalau kita cek di atribut itu ada pilihannya. Kalau nyala, kalau enggak, sorry. Kalau ini enggak, smooth UVs off.
aja sih masalah. Cuman kalau nanti biasanya di apa, di production itu smoothnya sudah di bisa ganti ini aja, preserve edge and corners. Di sininya waktu smooth itu preserve edge and corner baru apply smoothnya. Itu aja sih yang perlu diubah. Export selection apa ya, waktu smoothnya itu kalau kejadiannya kayak tadi ya, kalau bordernya di ini ke smooth itu, ini di UV boundary smoothing ini di select nih, preserve edge and corners. Oke. Ini kita coba export lagi. Oke, yes. Ini harusnya sih SIM-nya udah nggak ada sih, udah nggak perlu di fix lagi harusnya. Kalau memang ada nanti kita coba fix juga. Oke. Oh ya, SIM-nya masih ada, kita bisa coba yang pertama, tapi harus dicoba di sininya dulu sih. Kalau sampai ke ujung tuh, nah yang pertama dicoba dari teksturnya dulu sih, karena semakin dia nggak pas ya, semakin dia nggak ketemu. Jadi kalau udah ketemu biasanya sih udah aman, udah nggak ada lagi SIM-nya. Pertama itu dulu yang harus dicoba. Terus yang ini tuh tadi cuman buat ngeliatin fungsinya, jadi kita coba ke mari aja, kita coba ke yang pertama. Kita coba fix ini aja dulu, fix si ininya, si ulir-ulirnya ini. Nah, jadi yang pertama kita mungkin harus kasih dia material baru ya. Kita kasih material baru. Itu kita coba ini layer 1, terus kita coba ini sim fixnya, nanti kita ini aja, kita cek ke layer 1. Layer 1 ini kita kasih ke ini aja, kecuali ujungnya ini. Kita kasih black mask, terus kita kasih kecuali ke ujungnya. Oke. Terus mungkin kita bisa kasih ke lebih jauh. Tuh. Terus next itu kita bisa kasih yang ini layer 2, kita kasih layer 2, coba kasih layer 2, bersatu layer 2. Nah, layer 2 nya kita copy aja dari sini, kita copy terus kita paste kemari. Nah, dia materialnya sama, cuman kita coba cocokin, kita kasih black mask, kita coba cocokin dengan teksturnya dulu, seberapa bisa dia lebih baik dari situ sih. Oke, teksturnya kita coba besarin lagi. Nah, ini udah jauh lebih make sense ya dari yang pertama tadi. Oke, atau mungkin kita nggak pakai tekstur ini lagi ya, kita coba bikin layer baru aja lah. Kita bikin layer baru, karena dia harusnya ulirnya udah nggak ada ya. Kita coba bikin layer baru. Kita kasih warnanya yang sama ini, kita kasih warnanya yang sama, roughnessnya kita coba samain. Nah,
dengan kayak gini itu kita coba kasih ini ya, kita coba kasih detail dikit ya. Kita back dulu meshnya, mesh mapnya kita back dulu. 1000 rekamannya, coba anti aliasingnya kita kasih 2 kali aja. Oke, jadi ini udah ada, terus cuman kita mau matiin density nya. Oke, ini kita mau duplikat layernya, kita duplikat aja, kita mau kasih detail sedikit dengan warna ini. Oke, black mask, kita kasih generator, terus kita kasih ambient occlusion. Nah ini kita udah punya detailnya. Oke, terlalu banyak. Ini detailnya udah lumayan ya. Cuma warnanya kayaknya yang belum match. Nah ini udah match warnanya. Oke, nah terus di atas ini semua kita mau kasih scene fix aja ya, scene fix layer sama juga. Nah kita bikin kayak tadi. Nah ini semuanya dibikin pass through, base color, height itu pass through, roughness-nya pass through, normalnya pass through, height-nya udah pass through. Nah jadi kita mau ngambil sampel dari sini, kita bikin aja gede brushnya. Jadi kita mau ngambil dari sini itu kita paste kemari. Nah jadi kita mau bikin kayak gradually dia materialnya hampir sama gitu. Jadi mungkin sampai sini kita bisa ini ya. Bentar, kita mungkin bisa kecilin opacity-nya biar nggak terlalu tebal. Cuman kita perlu samain ulernya ya. Kita perlu sesama mungkin, bikin sesama mungkin ulernya. Oke. Coba opacity-nya ini aja. Naikin opacity-nya. Oke, sampai ke bawah sih harusnya. Itu tadi harusnya lebih tinggi ya. Ini harus dicoba-coba terus sih memang. Dari atas ke bawah. Terlalu jauh. Nah, ini kayaknya paling cocok. Kita drive aja terus sampai bawah. Nanti baru kita coba rapiin. Oke, nah yang bawah ini kita bisa hapus dikit. Jadi hapusnya yang opacity-nya turunin. Jadi dia kayak gradually sampai ke bawah gitu. Ini mungkin warnanya kita bisa terangin lagi. Nah ini scene fix-nya kita bisa fix lebih jauh lagi sih di sini. Atau ini sama kan harusnya. Buat yang ini yang udah rusak kita bisa fix lebih baik lagi.
terus yang di sini juga. Oke, ini at least sekarang materialnya. Ups. Ini beda. Ini di sini harusnya tadi ada yang kalau kita hapus sini. Nah, ini bisa dihapus-hapusin juga sih paling, biar balik lagi yang tadi tekstur awalnya. Tekstur awalnya sih yang paling benar di sini. Nah, paling ini sih yang bisa di betulin nih. Nah, mungkin nggak bisa sempurna itu juga sih, cuman at least karena memang shape-nya yang unpredictable di bawah nih. Terus selebihnya sih bisa di paint manual sih. Jadi benerinnya di paint aja manual gitu, dikasih detail manual ya biasa. Cuman ini overall kita udah fix, cuman mau ini tadi harusnya kita cuman fokus ke ini aja, ke ke prosedural materialnya aja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Aman? Pak, Hmm. halo Pak. Ya. Mengenai tadi untuk desain helmet itu maksudnya hari ini sampai jam berapa Pak? Atau sore ini? Sore ini sih harusnya saya cek. Sore ini ya? Hmm. Boleh Pak. Oke. Ada lagi? Belum ada ya. Nanti ini saya kirim aja filenya yang ini buat dicoba, sama filenya nanti sore lah sekalian kita nih bahas file. Harusnya sama sih filenya cara kerjanya, cuman motongnya aja sih agak berbeda. Oke. Oke, ketemu lagi nanti sore 3.30 ya. Thank you.